Tema saya adalah tentang anugerah. Ya, karena hidup kita diberdayakan oleh anugerah. PowerPoint saya, semuanya ini semua udah saya masukin PowerPoint, jadi saudara bisa hanya lihat PowerPoint saya di depan. Ya, hidup oleh anugerah. PowerPoint saya boleh disampaikan bahwa apa itu anugerah? Menurut Kamus Bahasa KBBI adalah anugerah berasal dari istilahnya kasih, sebagai kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru kata yang bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Jadi istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Jadi anugerah itu diterima bagi orang yang tidak mampu, bagi yang istilahnya, sesuatu yang tidak bisa dibeli, sesuatu yang tidak bisa dibayar. Anugerah itu kemurahan Tuhan ya, tapi bukan berarti murahan. Ya, ada satu cerita di satu sekolah. Tom ini ketika bersekolah ditolak oleh kepala sekolahnya dan diberikan satu surat. Surat ini diberikan kepada orang tuamu dan diberikanlah kepada bahwa sekolah itu ternyata memecat dia dan di skorsing lah, tidak boleh sekolah lagi dan biar mamahmu yang ngajar. Dan isi suratnya itu bahwa gurunya itu tidak mampu untuk mengajari dia. Jadi biar ibumu aja yang ngajarin karena anak ini kelihatan susah untuk diajarin. Ya, tetapi ibunya tahu bahwa tentang kuasa perkataan, dia terus perkatakan kata-kata yang pintar, kata-kata yang bagus. Kamu itu adalah orang pintar, kamu ini adalah ilmuwan, kamu itu adalah orang pintar. Yang suatu ketika perkataan itu terlaksana. Dan suatu ketika si Tom ini menjadi besar, dan ketika jadi besar dia mengorek-ngorek sebuah laci, mengorek-ngorek sebuah itu, dan surat itu ketemu bahwa dari situ dia menemukan bahwa kepala sekolah ini menolak dia bukan alasan karena dia pintar, tapi alasan karena dia bodoh. Siapa dia? Dia adalah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison siapa yang menemukan listrik, dan dia berhasil mengubah dunia ini dengan terang, saudara, dengan lampu. Beberapa penelitian membuktikan, lebih dari 10.000 penelitian dia buktikan bahwa ciptaannya berhasil. Ya, penelitiannya berhasil. Dan kita melihat bahwa ada anugerah setiap orang kita itu, sehingga kadang-kadang itu kita tidak tahu anugerah itu di mana. Kita sudah dapat anugerah apa belum? Kita sudah. Karena Tuhan kita itu agama bagaimana cara kita berbuat baik dan memilih Tuhan, mencari Tuhan, usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan tidak seperti itu, saudara. Kekristenan itu kita yang dipilih Tuhan. Jadi kalau udah dipilih Tuhan, kita itu aset kerajaan Allah. Kita itu adalah aset yang kepunyaan Tuhan. Jadi supaya serupa segambar dengan Tuhan. PowerPoint yang kedua udah bisa dibuka. Ya. Saya belajar daripada Saul sekarang ya. Kenapa Saul saya akan bawa saudara kepada satu pemikiran bagaimana anugerah itu kenapa bisa hilang daripada Saul. Ya. Saya akan bacakan di 1 Samuel 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin yang berada. Jadi orang ini sebelum nikah, sebelum karirnya ketemu, dia itu orang kaya, saudara. Wah, ini kalau udah kaya, asetnya banyak. Wah, ini kalau perempuan ini kelihatan salah satu kriteria salah satu. Udah nggak mungkin miskin lagi dah di depan. Ya, karena sawahnya banyak, hartanya banyak, asetnya banyak, mobilnya luar banyak. Yang kedua, 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki, seorang yang muda dan elok rupanya. Nah, ini yang kedua, anugerah yang dia dapat. Tadi kaya, yang kedua elok rupanya, ya, ganteng. Ya, jadi di Saul ini adalah orang yang ganteng. Ya, seluruh Karawaci ini dia yang ganteng. Tapi bukan hanya di situ saudara dapat anugerah. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok padanya. Jadi eloknya itu bukan hanya Karawaci tapi skala Tangerang, bahkan udah tingkat kota.
dan dia memenangkan mungkin apa ya istilahnya, cowok tertampan dan kaya lagi. Saudara, ya ini yang khusus perempuan, mikir nggak ke situ? Ini idola saya gitu, ya idola saya. Saudara, para gadis atau kaum muda mengidolakan hal-hal yang seperti ini. Nggak cacat loh saudara, tinggi lagi beradanya, putih dan kekayaannya banyak, dan keluarga ini juga baik-baik. Yang keempat, Saul itu bukan hanya dapat anugerah itu. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi dia bukan hanya berada, dia kaya, ya, tetapi dia seorang elok, dan eloknya bukan hanya satu RT, tapi dia satu wilayah, seluruh Israel. Bahkan tingginya juga lebih orang rata-rata, bahkan tidak ada yang sebangsanya. Jadi dia tinggi, bayangin saudara. Ini perfect banget saudara. Saudara, ada cowok seperti ini misalkan di Korea yang sekarang itu, wah ini hampir gak ada saudara. Perfect dan semuanya berada. Itu dapat anugerah. Bahkan saudara, saya akan kasih lihat di slide saya selanjutnya, slide 4 saya, bahwa Saul mendapatkan anugerah itu dari dulu saudara. Karena dia orang Benyamin, ya orang Benyamin. Tadi saya sudah sebut seorang Benyamin yang berada. Karena kita melihat bahwa orang Benyamin dari dulunya, kita lihat di Kejadian 43 ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak. Jadi Saul secara keturunan bukan hanya pada saat itu dia kaya, dia mendapatkan keelokan, terus kegantengan dan sebagainya, tapi dari leluhurnya kita lihat bahwa Saul itu, suku Benyamin itu mendapatkan selalu perkenanan Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, saudara. Ya, kita melihat bahwa waktu dia adalah adik Benyamin, ketika mengalami kelaparan, dia diberikan 5 kali lipat daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama dengan dia. Dan dia adalah raja Israel pertama. Saudara, bayangin orang-orang seperti ini hampir nggak ditemukan sekarang, ya. Saudara, kita melihat bahwa Presiden Cina adalah dari petani lahirnya, tapi kita melihat bahwa Cina sekarang lebih maju seperti apa karena seorang pemimpin, ya. Ini luar biasa, ya. Dari leluhur selalu dapat anugerah. Saudara, kalau baca di Hakim-Hakim, suku Benyamin ini selalu disebut. Bahkan salah satunya Daud belajar ngumban itu di seorang Benyamin. Ya, jadi Saul dan keturunan itu selalu mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan yang tidak bisa dibeli sama siapapun. Ya, saya melihat kalau saudara kita nggak tahu akhir dari cerita Saul, semua orang iri sama dia, karena semuanya dia miliki. Apa yang dia miliki? Semuanya. Bahkan kekayaan, bukan hanya kaya, dia juga seorang pemalu yang ragu-ragu waktu dipilih Samuel. Dia rada minder sedikit istilahnya. Dia menonjolkan, wah saya kaya nih, saya pantas mendapatkan jabatan raja. Tapi tidak seperti itu saudara. Suku Benyamin bahkan sampai terakhir generasi adalah dia menuliskan suku Benyamin itu yang menuliskan garis keturunan, yaitu Paulus saudara. Dia keturunan Benyamin. Saudara, kita belajar dari orang Benyamin itu darahnya udah biru istilahnya. Ya, darahnya itu kok Tuhan pilih seperti ini. Memang Yehuda juga, keturunan Yehuda yang melahirkan Tuhan Yesus. Tapi saya nggak bahas di sini. Kita satu belajar bahwa kenapa Saul mendapatkan anugerah lebih banyak. Padahal kita juga menyadari bahwa kita mendapatkan anugerah yang sama seperti Saul. Bahkan lebih daripada itu. Karena Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara adalah yang tidak bisa dibayar. Ya. Anugerah itu kita melihat bahwa anugerah yang kita dapatkan itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Dan itu satu-satunya jalan keselamatan yang tidak bisa didapatkan semua orang. Itu bayangin, dipilih. Kalau saya yang milih Tuhan atau saya yang mencari Tuhan, mungkin juga nggak ketemu saudara. Saya dulu perkataan ini, masa sih saya nyari Tuhan gak ketemu? Bisa juga saudara, karena cara berpikir. Waktu minggu lalu yang dari Rehoboth, satu pemikiran yang saya dapatkan bahwa ketika pemikiran yang salah, tindak tanduk kita salah.
dan pemikiran kita yang merasa dianggapnya benar, itu tindak tanduknya merasa benar. Saya menemukan orang-orang seperti itu, menurut dia benar, tapi ternyata kalau disesuaikan dengan Alkitab itu salah. Jadi bayangin kalau di dalam benak pikiran kita udah merasa itu benar, semua tindak tanduk itu merasa benar, merasa loh ya. Jadi anugerah yang didapatkan Saul itu jauh lebih besar daripada orang-orang biasa. Tetapi kenapa Saul bisa, kehidupannya bisa hancur? Nah, kita lihat berikutnya. Slide berikutnya. Bahkan Daud itu ketika lari daripada ditinggalkan dari kedua orang tuanya yang biasa orang lain diundang, yang orang lain biasa ikut pesta, Daud itu enggak. Dia mengembalakan kambing domba dan belajar ngumban daripada orang Benyamin. Apa yang menyebabkan Saul kehilangan anugerah? Nah, mulai apa sih bisa Saul kehilangan anugerah gitu? Tadinya yang suku berada, dia baik-baik aja kok. Dia tidak kena kutuk, dia tidak kena cacat, dia tidak kena masalah apapun, keluarganya juga baik-baik. Apa yang kehilangan? Mulailah ketika ada satu kali. 1 Samuel 10 ayat 26, ketika dia diangkat sesudah menjadi raja. Ya, sesudah menjadi raja. Karena karirnya itu naik dan terus naik. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Jadi contoh kecil di sini ya, contoh Pak Iman di sini. Banyak orang yang digerakin Tuhan untuk kita melayani bersama-sama Pak Iman. Dan ketika Saul bahkan Daud, banyak orang digerakin untuk melayani dia, untuk hatinya untuk bersama-sama dengan dia, untuk membangun sebuah kerajaan. Ini kerajaan baru loh, ya. Karena bangsa Israel meminta seorang raja seperti bangsa lain memintanya. Nah, kita melihat bahwa di sini Daud ikut orang-orang yang gagah perkasa, hatinya telah digerakkan Allah. Jadi orang yang digerakkan, yang kuat, yang hebat, yang kaya, telah digerakkan kepada kerajaan Saul. Sampai sini nggak salah, saudara. Orang yang mendukung dia itu bukan orang-orang susah loh. Bahkan di sini adalah orang pasukan elit kalau bahasa sekarang itu. Pasukan yang apa namanya istilahnya, yang khusus berbeda dengan tentara lainnya. Yang istilahnya mereka kerja di bawah di bawah matahari, tapi mereka nggak terlihat. Pasukan ini pasukan yang tidak terbaca, tidak terlacak, dan 1 banding 100 lah istilahnya. Ya, jadi orang-orang yang gagah elit itu yang biasa berperang itu, ya sebenarnya dia ikut bersama-sama Saul. Ya, bersama Saul untuk saya maulah istilahnya untuk cari kamu, untuk mengabdi kepada kamu, dan saya siap melindungi kamu. Sampai sini anugerah nggak salah. Dia dapatkan perkenanan terus. Anugerah itu dia dapatkan. Padahal istilahnya dia bisa bayar pasukan khusus lainnya. Karena dia orang kaya. Bahkan ketika dia dijadikan raja, sudah tahu raja itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya. Yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 52. Hebat peperangan melawan orang Filistin. Nah, mulai peperangan, keberhasilan terjadi. Hebat orang selamat zaman Saul, dan semua pahlawan orang gagah perkasa yang dilihat Saul. Bayangin, dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya, dikumpulkan Saul. Jadi kelihatannya Saul ketika mulai berhasil, dia melihat bahwa penilaiannya adalah mulai mengumpulkan pasukan elitnya. Ya, mulai mengumpulkan istilahnya pasukan-pasukan khusus yang kuat, yang istilahnya tidak, mentalnya itu tidak kendor lah istilahnya. Seperti Abner, kakak-kakak Daud kan dipilih Saul, Abner dan lainnya. Terus pasukan-pasukan yang benar-benar bisa barisan depan yang paling hebat. Karena pasukan yang didapatkan Saul adalah pasukan yang udah ya istilahnya predikatnya tinggi. Ya, udah ketahuan hasilnya istilahnya. Ya, jadi Saul ketika keberhasilannya mulai dilihat. Sampai sini salah nggak? Nggak salah, saudara. Ya, saya akan bawa pemikiran satu dengan bahwa sampai saat ini kita ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang pintar, dan itu menjadi rekan kita, itu nggak salah, saudara. Sampai di sini ya, nggak salah. Ketemu pendeta-pendeta besar, ketemu orang-orang besar, saudara-saudara ini,
Kita menjadikan teman, rekan dalam kehidupan itu nggak salah saudara sampai di sini. Tapi kita lihat berikutnya. 1 Samuel 22 ayat 6. Menjadi ini kan zona nyaman ya. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang bersama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul di Gibea sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri dekatnya. Lihat, ketika pasukan elit mengelilingi Saul, karena waktu itu ada pertempuran saudara antara Daud dan Saul, pasukan elitnya itu melindungi Saul. Sampai sini salah nggak? Nggak salah saudara. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang mulailah zona nyaman. Dia disitulah semua pegawai berdiri dekatnya, ya. Di bawahnya dengan tombaknya tangannya semua. Jadi dia tidur harus dikelilingi. Nggak salah saudara. Seorang raja harus dikelilingi pas pampresnya. Ya. Mau kemana, mau mobil, mau bawa apapun, pasukannya itu selalu melindungi dia. Supaya kalau ada terjadi apa-apa pasukannya yang melindungi ya. Sampai situ nggak salah saudara. Kita bangun secara manusia. Kita bangun orang-orang di dekat kita, yang orang-orang hebat sekitar sini, kita nggak semua nggak salah saudara. Itu unsur manusiawi dan itu muat nyaman. Ketika kita ada masalah, kita bisa, mereka tolong kita. Itu nggak salah. Tapi pemikiran itu ternyata saya keliru saudara. Ya selanjutnya, slide berikutnya. Nah, apa yang menyebabkan Saul kehilangan anugerah? Yang selanjutnya adalah 1 Samuel 26 ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada malam. Tampaklah di sana terbaring tidur dengan perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Jadi ketika Saul kemana-mana, ketika ada istirahat, pasukan elitnya selalu lindungi dia. Dan dia pasukannya itu selalu berdiri, artinya dia jaga 24 jam. Ya meskipun Saul dia menang perang kemanapun dia menang perang Saul, tetapi ingat satu peristiwa Saul ketika dia berhadapan dengan Goliat. Kenapa pasukan elitnya tidak menolong? Ini yang mengerikan saudara. Abner juga, bahkan Saul yang perawakannya tadi diceritakan lebih tinggi, harusnya bandingannya itu dengan Goliat. Tetapi ketika manusia kita dibangun berdasarkan manusia sendiri supaya zona nyaman, masalah datang tidak ada yang bisa tolong. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Saudara mengerti sampai sini ya? Bahwa ketika kita membangun hubungan manusia satu kiri kanan satu sama lain, itu ketika ada masalah yang sangat-sangat terhimpit dan tidak punya solusi, disitulah mereka tidak bisa tolong. Karena yang satu tahu, kita tahu bahwa pertolongan itu ialah dari Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ketika kita dapatkan anugerah, dapat perkenanan Tuhan, masalah apapun kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita selalu membangun manusia kita, membangun relasi kita, hubungan manusia kita yang lebih baik. Tapi kenyataannya Alkitab mengajarkan kita, sampai waktu itu Saul melihat bahwa pasukan elitnya dikumpulkan, orang-orang besarnya dikumpulkan, itu nggak salah saudara. Tetapi ketika ada masalah datang, Goliat yang mengintimidasi berhari-hari di situ berdiri, tidak ada satupun saudara. Dan yang dianggap remeh, yang dianggap menurutnya udah tidak ada pertolongan, Daudlah yang jadi jawaban. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan, saya mengalami banyak hal ini. Saya diproses cukup luar biasa saudara oleh Tuhan. Saudara mungkin mengalami banyak diproses. Banyak hal ketika pertolongan kejepit, satupun orang manusia di sekitar saudara tidak ada yang bisa tolong. Karena apa? Selama ini kita bangun hubungan dengan manusia itu baik, tapi nggak pernah membangun hubungan kita dengan intim dengan Tuhan. Ini saudara, Alkitab mengajarkan bahwa mata kita tercelik saudara. Karena saya dapat tema tahun ini adalah diberdayakan oleh anugerah ya, digerakkan oleh anugerah ya. Dan ketika saudara melihat bahwa Saul ketika dia terjepit tidak pernah berseru kepada Tuhan. Saudara pernah nemu ayat Alkitab mana? Boleh tunjukkan kepada saya bahwa ketika dia terjepit, dia datang kepada Tuhan. Bahkan yang jadi masalah Saul itu adalah mengambil alih posisi jabatan Samuel.
Ya, bayangin, Saul udah dibangun hubungannya sedemikian rupa menjadi karakternya dia, sehingga disitulah masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan uang, masalahnya tidak diselesaikan dengan persahabatan. Pokoknya bangsa Israel harus mati. Disitulah tidak ada. Jadi selama itu kita melihat bahwa perbedaan Daud, kejahatan kejepit, dia selalu mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi kepada Saul, dia tidak pernah berseru kepada Tuhan. Ya. Bahkan ketika Saul ketemu dengan Daud, dia pakai ini perlengkapan Saul, melihat bahwa satu sisi yang saya ambil adalah Saul ada kelicikan bahwa kalau menang ini Saul kan yang menang. Ada ayatnya saudara. Ya. Saul mengambil alih sebagai imam, lebih takut manusia daripada Tuhan. Jadi dia takut kehilangan pasukan elitnya, dia takut kehilangan ini daripada takut Tuhan. Bahkan Saul mendengar bahwa ini ada satu teriakan kambing domba, kamu kenapa tidak dihapuskan? Logikanya saudara, waktu harus menghapuskan kerajaan Saul itu harus menghapuskan kerajaan kerajaan Agag. Dia tidak hapuskan saudara. Ternyata sejarah menulis kerajaan Agag itu lahir ketika rajanya tidak ditumpas. Itu satu kelahiran, dan itu lahir yang mengalahkan kerajaan Israel berikutnya. Itu menurut sejarah saudara. Kesalahan Saul. Harusnya waktu itu Samuel memerintahkan semua bangsa Agag itu hapuskan rajanya sampai dari kolong bumi. Tapi enggak terjadi. Nah, kita melihat bahwa Saul melihat bahwa lebih takut manusia daripada Tuhan. Kemarin terjadi saudara dalam kehidupan saya. Karena gajian telat, saudara, mulai karyawan meninggalkan saya. Takut nggak saudara? Takut saudara. Hari ini 20, besoknya 18. Besok pada apa? Saya mau ngomong apa? Ini kontrak punya orang semua. Kalau nggak dikerjain, saya akan tambah jadi masalah. Saya terus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini udah urgent kata saya, ini udah warning. Telatnya bukan 1 hari 2 hari saudara, hampir 2 minggu, bahkan tidak bisa cicilan bank bunga saya. Dan saya selalu berseru, saya melihat bahwa memang yang saya bangun adalah hubungan manusia. Tapi ketika saya diproses ini Tuhan, saya harus bangun hubungan Tuhan lebih lagi. Kalau saudara doa 1 jam, sekarang bukan saatnya 1 jam saudara. Ingat tahun ini tahun resesi saudara. Tapi buat anak Tuhan gak seperti itu. Tapi yang gak berdoa, yang gak berusaha, matilah tahun ini. Saudara kalau mau kerja keras, waktu saya mau usaha, kerja saudara mungkin kalau jadi karyawan 8 jam. Tapi ketika saudara bangun usaha sendiri, saudara harus kerja keras adalah 18 jam, 16 jam. Gak bisa saudara. Karena tuntutan. Ya, slide berikutnya. Kita melihat bahwa kembali kepada Saul, bahwa anugerahnya mulai hilang. Tapi bukan Tuhan yang hilangkan, tapi dia sendiri. Ya, zona aman atau nyaman. 1 Samuel 13 ayat 2. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. Ini masih bangun manusianya. Ini saya gelapin ya. 3.000-nya orang Israel, dan 2.000 ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas di pegunungan Betel. 3.000 ya saudara, bawa pasukan. Lihat dia liciknya. Sedang 1.000 orang bersama dengan dia adalah Yonatan. Bayangin saudara gini ya, Pak Iman kasih ke Hana bawa pasukan 1.000, Pak Iman bawa 2.000. Bapak apa yang kayak seperti ini? Saudara bayangin aja, bapaknya bawa licikkan 2.000, anaknya bawa 1.000 orang. Ya, sama-sama berperang loh. Ya, 1.000 orang ada bersama dengan Yonatan di Gibea Binyamin, tetapi selebihnya dari rakyat di seluruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Jadi bawa pasukan khusus 3.000 ini. 2.000 bapaknya minimal kan harusnya adil. Kalau enggak sebagai bapak yang baik, kasih Hana kan 2.000, bapak 1.000, itu adil. Atau minimal 1.500 itu adil. Tapi Saul enggak saudara. Dia lebih jaga pertahanan dia. Dan waktu pulang ke kemahnya, ke kerajaannya, siapa yang disambut? Saul saudara. Hati-hati saudara.
Saya waktu ini mempelajari ini ngeri-ngeri sedap saudara, ngeri-ngeri sedap saudara. Ya, waktu yang dipuji adalah Saul, bukan anaknya. Padahal anaknya yang ngalahin semuanya. Tapi yang dipuji di kerajaan adalah Saul. Wah, dia menari-nari semua orang. Tetapi pada saat itu juga ada saingannya, itu Daud, udah naik karir. Ya, karena Daud lebih setia. Karena Daud itu Saul itu diangkat oleh manusia. Memang Tuhan juga urapi. Tapi yang waktu pertama yang menjabat kerajaan memang Saul, tapi dipilih rata-rata manusia yang bersuara. Dia meminta rakyat itu meminta seorang raja, ya. Jadi bayangin saudara, kalau kita kehidupan kita pengen dipuji, tapi ya itu Daud juga waktu itu diperlengkapi ketopong segala macam, pedangnya Saul segala macam, tapi nggak pas di Daud karena badannya lebih kecil. Karena tujuannya satu sisi, ini anak nekat nih, berani mati nih. Kalau dia menang kan wajar lah, Saul yang dapat nama, ya nggak? Daud mungkin mati, nggak diingat. Namanya pahlawan kan nggak boleh diingat. Namanya cuma tertulis di batu nisan dan disebut pahlawan, ya sudah gitu. Tapi Saul, wah, ngangkat lagi kerajaannya. Ya itulah Saul, saudara. Slide berikutnya. Ya. Dan disinilah apa akar pahit yang menghancurkan Saul kehilangan anugerah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disinilah terpancar kehidupan. Jadi ayat bahasa Inggrisnya yaitu di atas segalanya jagalah hatimu. Karena kenapa? Hati itu penting, saudara. Hati itu penting karena kita paling gampang dikorek, paling gampang hilang kendali itu dimulai di hati. Banyak hati kita saya nggak tenang. Setiap hari kadang-kadang nggak tenang. Kenapa saya selalu utamakan doa pagi? Karena ketika doa pagi, karena akan menghadapi masalah di siang. Tapi kalau doa malam itu nggak salah, saudara. Masalahnya tapi udah mulai berangsur. Ya. Jadi melihat bahwa hati itu sangat penting karena gampang dikoreksi, gampang diserang iblis. Nah, Amsal 18 ayat 6. Tetapi pada waktu itu, ini 1 Samuel harusnya ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya 1:10, 1000 banding 10.000. Ya, Saul mengalahkan beribu musuh. Jadi nyanyi ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya, sebab bikinnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa puluhan ribu ya, tetapi kepada diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Jadi iri hati menghancurkan karir seseorang. Ya, bayangin, iri hati, mulai iri. Iri itu kelihatannya nggak dosa, saudara. Tapi mulai, aduh, kok rumput tetangga lebih bagus ya, karirnya lebih bagus dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan, kok dia seperti ini ya, saya iri. Kadang-kadang yang jadi iri kan, dia senang. Kalau kita senang itu kan, teman kita senang, kita juga ikut senang. Tadi jadi masalah kebanyakan adalah dia nggak senang kalau kita senang. Jadi kalau misalkan dia lagi senang, kita yang ngegerumet ya. Jadi iri hati kadang-kadang kita melihat iri hati Saul sampai kerasukan. Jadi bayangin, mulai dari iri hati itu mulai dari hatinya terbuka, hatinya mulai kepada kecondongan iri. Karena pujiannya sekarang udah dialihkan kepada bukan ke Saul lagi, tapi kepada Daud. Daud ya happy-happy aja. Ya, karena karakternya beres, prosesnya dia beres. Ya, terus selanjutnya ya. Karena setiap orang selanjutnya dulu. Nah, akar pahit yang menghancurkan di 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah berkuasa atas Saul sehingga kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul tidak ada tombak di tangannya.
11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku melecehkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Bayangin, mulai iri hati Saul yang tadinya biasa-biasa aja, iri hatinya sampai kerasukan. Tapi saya ngomong kerasukan bukan berarti mulai dari iri hati ya, tapi ada Alkitabnya, ada ayatnya. Jadi kalau udah iri hati, kecemburuan sosial, itu kadang-kadang kita melihat bahwa Saul mulai kerasukan dari mulai saat itu. Kita lihat bahwa kerasukan daripada Pak Eras bilangnya bukan yang manifest yang matanya berguling-guling. Kerasukan kalau udah tidak segambar lagi dengan Tuhan, mulai menyimpang, itu udah kerasukan. Nah, Petrus pun mengalami seperti diusir roh jahat. Dibilang iblis nyang dari kamu. Saya waktu jadi Petrus pada iblis itu ngalunya minta ampun. Ya, mungkin kecewa dari Tuhan. Kemarin ada teman saya udah lama ya, main-main ke rumah. Saya selalu dilayanin, nah saya dengerin aja dengerin, karena sama-sama supplier, ya. Dan sama-sama lagi butuh duit, saudara. Satu ketika dia ke rumah, meskipun bawa mobil, dia tidak punya pulsa sama sekali, saudara. Sampai segitunya ya. Tapi lama-lama saya dengerin, nah, karena orang lama, dia udah nggak aktif di pelayanan lah. Dia tadinya pernah bikin sebuah album dan sebagainya, saya tidak sebutkan namanya. Tapi karena hubungan ini makin lama, akhirnya ternyata dia menghasilkan. Kemarin akhirnya Pak Yopi barang saya akan ambil, saya kasih giro langsung ya, selesai saudara. Ya, nah ini kadang-kadang yang tidak kadang-kadang di luar dugaan, tapi saya dengerin aja. Ini giro langsung tanggal 31 cair ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan iri hati terus kita bangun di hubungan hati pribadi kita dengan diri sendiri, wah itu masalah. Kita harus perdamaikan, ya. Jadi waktu Daud ada bersama-sama Saul, dia tidak iri meskipun dia ditombak dan sebagainya. Padahal ada kesempatan Daud itu mau membunuh Saul itu 3 kali, saudara. Tapi tidak. Karena waktu itu Saul Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul 3 kali. Waktu dia lagi buang hajat, saudara. Tapi lihat bahwa kesimpulan yang kita dapat bahwa selanjutnya menurut bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ketika Saul terjepit, tidak satu pun dia datang kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya. Sebelumnya. Nah, beginilah firman Tuhan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang mengenal manusia tadi yang saya bawa saudara ke pemikiran tadi bahwa Saul membangun hubungan manusianya, bahwa itu ternyata terkutuk. Saudara, kita melihat bahwa mungkin saudara yang baru datang tidak nyimak, saudara bisa dengar rekamannya di minggu depan. Nah, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi Saul pada saat itu dia selalu mengumpulkan pasukan elitnya mengelilingi dia untuk supaya aman. Ternyata itu masalah besar buat dia. Karena ketika Goliat datang, satu persoalan adalah tidak diselesaikan. Tidak ada satupun yang bisa datang. Tidak ada yang saya berani mati gitu. Ya, pasukan berani matinya kemana nih? Pasukan datang. Padahal kan satu orang yang dihadapin. Ya, yang dihadapin adalah cuma perkataan, yaitu intimidasi. Kadang-kadang orang kalah itu adalah apa? Ialah intimidasi. Ya, nanti slide berikutnya lah ketemu dalam intimidasi. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Apakah Saul mengalami keadaan baik? Enggak, saudara. Karena dia membangun hubungan niatnya dengan manusia. Dia lebih takut kehilangan manusia daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus di padang gurun. Ia di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, ayat ini tergenapi kepada kehidupan Saul. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi ketika Daud mengalami perkenanan Tuhan, dia mengalami Tuhan, raja pun bisa diganti oleh Tuhan. Padahal secara dunia saat ini, raja tidak bisa diganti, saudara. Harus hak keturunan, harus hak lahir. Tapi garis keturunan, bahkan kepada sampai Isa Al-Masih lahir, sampai keturunan Yesus Kristus, keturunan daripada Daud, keturunan raja. Dia sah sebagai raja. Karena raja itu harus keturunan hak lahir. Ya, keturunan hak lahir. Saudara kalau hitung di Matius 1 ya,
silsilah ada 42 saudara. Kalau dihitung ya 14, 14, 14 dihitung harusnya 42. Tapi ketika saya hitung nggak ada 40 saudara. Saya kenapa mikir seperti itu? Karena kalau baca Alkitab itu saudara harus dengan teliti, asik ya, supaya benar-benar mendapat maknanya. Karena di sini kita melihat bahwa Matius 1 inilah silsilah Yesus Kristus. Ya. Abraham di sini kita melihat saya langsung ke jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, dari 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel dari sampai Kristus. Harusnya 42, tapi ketika saya hitung ternyata nggak ada 40. Jadi ketika saya merenungkan bahwa 40 itu adalah generasi Tuhan Yesus, generasi Tuhan Yesus, dan 40-nya adalah Tuhan Yesus, yang 41 adalah keturunan orang tua kita dan keturunan itu, dan 42-nya adalah Tuhan saya dan saudara. Jadi kita dilahirkan dari Allah. Ya, secara keseluruhan kita dilahirkan daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena agama selalu mengajarkan apa yang baik dan usaha mencari Tuhan, usaha mencari kebaikan. Tapi Tuhan Yesus memilih kita untuk dipakai menjadi aset kerajaannya. Dipakai aset bahwa supaya kita serupa segambar dengan Tuhan. Karena kalau kita kepunyaan Tuhan, kita kan dari manusia debu, tanah dan terbuat, dan rohnya itu dari Tuhan sendiri. Jadi kita tidak punya hak untuk tubuh kita. Jadi sepenuhnya adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa Saul pada saat membangun hubungan dengan manusia, akhirnya dia celaka sendiri. Biarlah firman itu saat ini biar membuat kita tercelik bahwa sehingga apa yang dimakan manusia kita itu sebenarnya ini tidak salah. Tapi kita melihat bahwa kalau lihat perbandingan daripada Tuhan, ini akan menjadi masalah. Slide saya yang ke 10. Jadi kita melihat bahwa Saul ketika dia mulai kerasukan, dia mulai dari iri hati. Karirnya mulai hilang. Tapi ayat 11 ada satu cerita di Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kepada mataku itu kepada orang Filistin. Orang Filistin menganggap atau orang lain menganggap kalau kita sudah jatuh, Tuhan gak pernah tolong. Tapi pada saat Simson udah jatuh dalam dosa, Simson itu artinya terang atau matahari, yang Delilah artinya kupu-kupu malam lah, kurang lebih artinya ya PSK lah istilahnya ya. Jadi mereka nggak bersatu. Jadi ketika Simson jatuh dalam dosa dan dia kalah, matanya sudah dicungkil, dia kalah dan dia dalam pengirikan, dalam perbudakan. Akhirnya satu waktu di kitab Hakim-Hakim ini Saul itu suruh ngelawak, seperti ya ngelawak supaya bikin lucu lah. Dan di situ yang hadir adalah ribuan saudara. Satu balkon aja ada 3.000 orang. Itu para raja dan para menteri dan para bupati daerah. Suruh melawak karena dia pikir bahwa Samson sudah kalah dan tidak mungkin ditolong Tuhan lagi. Tapi kita melihat bahwa Alkitab mencatat ketika ketika Simson berdoa kepada Tuhan sekali ini saja, Tuhan dengar. Dan disitulah dihancurkan bangsa Filistin lebih banyak ketika hidupnya Simson, matinya. Saudara, Allah kita itu adalah yang hidup, saudara. Saya waktu belakangan ini saya perkatakan bahwa kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kebanyakan orang jatuh itu sampai tergeletak, saudara. Ya, tapi kita melihat bahwa orang lain kalau mikir tidak mungkin Tuhan tolong. Tapi kenyataannya, ya, Simson yang sudah babak belur, istilahnya matanya sudah hilang, ternyata bisa merobohkan satu gedung, satu kota itu. Bayangin, Tuhan kita bisa menolong saya dan saudara dalam segala masalah. Tapi kadang-kadang manusia kita yang selalu bangun. Manusia kita yang kadang-kadang kita bangun, kita supaya masuk dalam zona nyaman. Karena ketika masuk ke zona nyaman, kalau kita dapat udah uang besar, apapun kita bisa beli. Apapun nyaman, dan mulai Tuhan mendahulukan tidak mendahulukan Tuhan lagi. Ya, kita melihat bahwa
Simpson udah diolok-olok, Simpson menawan, menganggap orang Filistin itu dewanya Simpson udah nggak ada. Tapi Tuhan kita yang hidup. Dia ketika dipanggil dia mendengar doa saudara. Ya, satu pergumulan saya sekarang kita tahu Tuhan itu tidak tertarik kepada masalah saya, tapi Tuhan tertarik kepada hati saya. Nah, itu yang selalu saya bangun. Hal-hal apapun yang menimpa, yang penting selama kita berdoa mengandalkan Tuhan. Memang kita harus hubungan sama manusia itu tidak salah. Seperti tadi Saul, dia membangun pasukan elitnya supaya di sekelilingnya. Tapi ketika ada Goliat datang, dia tidak bisa selesaikan masalahnya. Karena dia tahu, karena Tuhan tahu dan kita juga tahu bahwa akhir pada kehidupan Saul adalah hati karena hancur karena iri hatinya. Kalau kita masih ada iri hati di dalam hati kita, buang saudara. Karena itu akan menghancurkan. Apalagi saudara misalkan tidak ada persiapan doa di 2023 ini, cuman ya biasa-biasa aja menghadapi 2023 ini, ya saya sudah biasa-biasa aja. Saudara, saya belakangan itu mendengar satu khotbah Rubin Adi, mungkin sekitar 2 bulan. Ternyata saya pelajari apa yang menarik. Dia itu adalah suku Sunda asli. Jadi kalau bilang orang kampung, dia lebih kampung daripada saya ternyata. Tapi kita lihat bahwa dia sekarang jadi ketua sinode GBI. Apa yang salah teman? Kita melihat bahwa hadirat Tuhan itu yang cepat memberdayakan kita. Anugerah Tuhan itu hanya oleh anugerah. Jadi kalau misalkan dulu saya punya pemikiran, oh dia karena keturunan si A dia kaya. Oh karena keturunan si A dia hebat. Ya. Saya lihat juga Pak Eras ketika dia memisahkan dirinya daripada GBI. Waktu itu sempat terpikir gitu. Ya, tapi kita melihat hasilnya seperti apa sekarang. Ya. Jadi melihat bahwa latar belakang kita, kalau kita mikir orang, ya saya hina bina tidak berdaya gitu. Saya orang desa yang biasa-biasa. Tapi kalau pemikiran kita rubah, pola pikir kita rubah, kita pasti menang. Bahkan Tuhan kita tempatkan kita adalah daripada pemenang. Kita bangkit berdiri, angkat pujian tadi. Ya, saya mengakhiri ceramah saya bahwa di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang kadang kita bangun hubungan manusia kita dengan Tuhan, tapi masalah yang kadang-kadang yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia kita bisa diselesaikan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tadi Simpson, dia sudah diolok-olok, dia tidak mungkin bangkit lagi, tapi ketika berdoa sekali ini saja, kebangkitannya lebih besar, kebangkitannya lebih kuat, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, bahkan terbang lebih tinggi. Pujian tadi yang terakhir itu. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Sekalipun dariku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Kita diam sejenak. Slide saya perhatikan yang terakhir saudara. Slide saya di situ mengatakan bahwa anugerah itu kita sudah dapatkan saudara. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya hutang yang disebut 10.000 talenta. Artinya kita tidak bisa bayar. Karena 1 talenta itu sama dengan 1 kilogram emas, atau sama dengan 1 tara dengan mobil yang mungkin Kijang Innova. Tapi kita melihat bahwa di sini kita tidak bisa bayar. Saudara, bagaimana kita membayar? Dengan kita bertobat.
Dan tidak mungkin. Dan anugerah itu yang saudara ada saat ini, yang Tuhan sudah pilih saya dan saudara bisa bagikan kepada orang lain, supaya bukan hanya saudara yang terima anugerah, tapi orang lain juga terima anugerah. Karena pujian tadi mengatakan, sekalipun dagingku dan habis. Kita melihat bahwa pujian ini tidak ada kepentingan pribadi untuk memperkaya atau membuat kita jadi berkat. Tapi pujian ini benar-benar mengatakan, sekalipun kesusahan datang, tetap andalkan Tuhan. Karena dari situlah karir saudara akan dibuka. Apapun ekonomi saudara, semua akan dibuka. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Kalau saat ini saudara datang kepada Tuhan, mulailah dengan hati yang hancur. Karena ketika saudara masih merasa sombong, saudara masih bisa, Tuhan nggak bisa bentuk saudara. Kita melihat bahwa orang-orang yang sudah diproses, orang-orang yang sudah dibentuk Tuhan, itulah yang mau dipakai Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan, saya masih bisa, saya jarang berdoa. Karena orang sombong adalah orang yang tidak pernah ibadah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa dia kuat, tidak perlu ibadah, tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu baca Alkitab. Kalau saudara punya iman, mulailah pelajari hal-hal yang mendasar bahwa siapakah Tuhan itu, siapakah juru selamat itu. Saya pengen datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, supaya kami dibentuk ulang, supaya tidak menghabiskan waktu yang sia-sia. Dibentuk memang sakit, tapi menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Berapa usia saya dan saudara, kita tidak melihat, tapi seberapa kita bangkit untuk mau dibentuk Tuhan. Angkat pujian tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapa, saat ini kami berkomitmen, kami tidak mau membangun manusia rohani kami kembali ya Bapak. Tidak membangun manusia kiri kanan kembali supaya kami nyaman ya Bapak. Kami ingin membangun manusia rohani kami bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan tidak mengecewakan. Bersama Tuhan kami diproses ulang, ditata ulang, dibentuk supaya kami kuat Tuhan. Ampuni kami Tuhan selama ini Tuhan. Kadang-kadang kami mengandalkan Tuhan supaya kami nyaman Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau anugerah itu hidup di dalam diri kami. Karena Tuhan tidak pernah mengambil anugerah itu. Tapi kadang-kadang kita yang selalu lari daripada anugerah. Tuhan, kuatkan, teguhkan kembali ya Bapak. Supaya iman rohani kami, supaya diingatkan kembali, supaya kami bangkit kembali. Karena kami jatuh tidak sampai tergeletak. Karena ketika kami ditentukan lebih daripada pemenang, berarti ada kesempatan yang saat ini yang sedang tertunda itu akan bangkit kembali, akan naik kembali, sehingga kami bangkit lebih kuat Tuhan. Kami terbang lebih tinggi Tuhan, berlari kan lebih cepat ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kegerakan rohani mulai daripada hari ini. Mulai daripada diri kami Tuhan, dimanapun saya ditempatkan, kami ditempatkan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sebagai anugerah menjawab kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai dan Tuhan belum selesai kepada setiap jemaat. Tuhan memberkati senantiasa saat ini. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami selalu menjaga hati kami. Karena hati itu penting Tuhan, di atas segalanya kami harus menjaga hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.